Hari Senin siang-siang, terus udah tuh cuek, udah mau jadi, tiba-tiba ada tuh Satpol PP naik motor kan. Oke. Udah tuh. Satpol PP udah, apalagi? Udah kena begal juga pernah. Kena begal. Ayo mulai. Guys, hari ini gue ngobrol bareng sama Fajar. Ya. Fajar ini nama panjangannya Fajar Motion. di kontak gue. Nah, gue mau tanya, Jar. Ya. Gimana Mas? Kasih tahu nama lu siapa, pekerjaan lu apa, anak lu berapa. Nama saya Fajar, saya di sini sebagai motion designer, anak satu. Anak satu, motion designer. Motion designer. Motion designer itu jadi kalau simpelnya sih tukang buat gambar bergerak gitu ya. Iya betul, gambar yang dari 2D digerakin. Oke. Lebih ke ada apa informasi gitu. Dia nyambung ke CGI nggak sih? Iya termasuk juga Mas. CGI itu termasuk motion Karena designer. Dia basicnya kan emang dari gambar kan CGI itu. Nah digerakin. Baru digerakin. Ya. Lu mau 3D juga untuk bikin visual effects segala macem. Sempat belajar dari ini Irwan. Sempat belajar mungkin dari sebelum ke motion itu ya emang pertamanya dari graffiti itu Mas. Oke. Dari situ. Sebelum ke graffiti. Oke. Karena dia ini vandalisme. Jadi dulu yang tukang, kalau teman-teman suka jalan ada tulisan S dicoret, dia yang nyoret. S dicoret. Gar, lu kuliah apa? Broadcasting Mas. Broadcasting? Broadcasting di Unpad. Terus penjurusannya apa? Penyiaran. Berarti gambar dari ini ya, DNA berarti? Gambar tuh senang gambar tuh karena dulu nganggur kan? Nganggur juga. Lihat ini cover albumnya Linkin Park yang dulu yang tahun 2000. Iya, Reanimation. Ya itu betul di Linkin Park. Itu emang paling gila tuh. Dulu tuh karena ada apa ya teteh, kakak cewek. Kakak dia kuliah di Bandung di UPI. Nah, Universitas Pedal Ikip ya. Di UPI itu dia emang suka koleksi kaset-kaset dari radio gitu Mas. Oke. Waktu itu lihat tuh si album Linkin Park tuh kayak yang pakai masker ini. Iya. Itu masker apa gitu kan? Masker buat ini ya. Ya di situ kan nanya ya ini mah gambar katanya gambar di jalan. Nah, satu ketika pernah diajak jadi kakak itu ada pelatihan di kampus. Pelatihan apa gitu. Suka ngajak anak-anak kecil tuh. Saya itu waktu masih kecil Mas. Diajak album Linkin Park Reanimation lu masih kecil? Iya, masih kecil. Masih ya SD kayaknya. Waduh, jauh berarti. Berarti dia jauh banget umurnya sama Monas ya? Jauh Mas lah. Masih SD Linkin Park. Oke, terus. Dari situ diajak ke UPI. Nah, kan waktu itu naik Damri di Bandung kan? Iya. Damri. Nah, sepanjang perjalanan tuh ya itu suka lihat aktivitas jalan kan kayak tembok segala macam. Nah, itu di viaduk di Bandung. Oke, viaduk. Banyak gambar Mas. Betul. Penasaran lah di situ kan, nanya-nanya ke kakak ini apa segala macam. Dari situ Mas. Kakak lu gambar? Enggak, dia enggak gambar justru Mas. Di keluarga lu siapa yang gambar? Enggak ada yang gambar sama sekali. Berarti lu belajar dari nol. Nah ini juga ngebuktiin buat teman-teman ya. Kalau keluarga lu nggak ada yang gambar, bisa jadi lu jangan patah semangat untuk ngegambar gitu. Gambar itu sesuatu yang kalau lu udah suka tuh ngeflow aja gitu. Sama kayak musik gitu. Kalau keluarga lu nggak ada yang main musik, bukan berarti lu tidak ditarikkan jadi pemusik gitu. Untuk tidak bisa main musik gitu. Oke, terus lanjut. Dari situ. Lu masih belum gambar ya? Lu masih ngeliat-liat. Masih cari tahu. Kayak dulu kan awal-awal internet masuk tuh Mas. Kayak kita masih main di warnet kan. Iya, sampai sekarang. Iya. Nah dulu tuh pernah les di warnet gitu. Les di warnet? Iya, les di warnet Mas. Oke ya, jadi ada tempat les baru namanya warnet ya? Ada dulu tuh jadi lu gimana sih Jar? Guru les. Orang les tuh di Ganesha Operation gitu-gitu. Itu orang-orang yang
apa yang punya duit. Punya duit. Kita tuh dulu kan rakyat masih ya gitu masih. Tapi enggak les di warnet juga kayaknya. Jadi dulu les itu sebenarnya enggak les di warnet sih. Cuman ada mata pelajaran yang emang kita tuh cari di Google cari apa-apa gitu. Oke. Itu kan karena emang kita anak-anak itu nggak punya laptop segala macam. Jadi si gurunya itu ngajak tuh ke warnet terdekat. Nah di situ kan kuliah praktek lah, belajar praktek lah gitu ya. Belajar praktek gitu kan. Udah tuh cari-cari. Nah waktu itu emang tahu nama graffiti tapi secara penulisan nggak tahu. Jadi waktu itu nulis di jadinya gravitasi ya. Iya, graffiti gitu kan. Kagak nemu mana ini. Kagak nemu tuh. Ya udah tuh Mas, akhirnya pas jam masuk ke SMP lah. SMP tuh ketemulah sama teman-teman yang apa ya, kalau dulu tuh kita sering-sering main band-bandan gitu Mas. Nah, ini tipikal orang Bandung banget. Kalau dia nggak ngegambar ya, dia main musik. Ke situ ya paling. Yang nggak dua-duanya nganggur biasanya. Oke, lanjut. Dari SMP nih udah tuh ketemu teman-teman, ceritanya emang waktu tahun itu lagi rame musik. Lu main musik juga? Sempat. Sempat belajar musik, terus jadi di sekolah itu kita ada perkumpulan gitu di studio. Bener, studio band di Bandung tuh banyak banget studio show ya gitu. Nah di situ tuh banyak tuh Mas ketemu teman orang-orang dari lingkar selatan, dari mana ngumpulnya di situ. Lu sendiri daerah mana, sorry? Di selatan Mas, di Margahayu. Oh Margahayu. Bebas ya Soekarno-Hatta ya? Iya. Oke. Berarti SMP nih? SMP di Margahayu. SMP Margahayu. Oke. Nah di situ banyak tuh orang-orang kan kayak misal jadi di studio show ini tuh di studio itu ada kayak gambarnya juga anak skateboard macam-macam lah. Iya benar. Baru tuh nanya, ini tuh digambar sama siapa nih gitu kan. Ada tuh si Kang Rijal gitu di situ cerita-cerita lah kalau graffiti itu ada alat-alatnya tuh. Nggak cuman spray paint tapi ada kayak capsnya gitu-gitu. Caps yang beda-beda yang nentuin ininya ya. Itunya. Nah ilmu si grafitinya dari situ tuh Mas dapatnya dari kumpulan anak-anak band gitu kan. Tapi lu belum gambar? Belum. Belum. Masih kayak ngegambar tuh udah di kertas aja Mas. Tapi udah bagus gambar. Enggak juga. Kayak masih ngelihat ini grafiti orang lain nih misalkan di jiplak lah. Iya benar. Belajar nanya, baru tahu tuh di situ ada capsnya. Nah waktu itu dia pernah ngomong, lu mau nitip nggak? Nitip beli capsnya. Dia mau beli di 347. 347. Iya. Sultan Agung. Distro. Nah dulu tuh clothing. Iya. Nah dulu tuh di situ tuh tempat nggak skateboard, graffiti, musik di situ tuh. Benar. Ya kan? Benar. Itu satu apa? Di clothing tuh jadi kayak lemnya lah gitu dari komunitas-komunitas itu ya. Oke. Disitulah udah nitip beli dulu tuh apa yang nama brandnya? Boleh nyebutin brand? Boleh lah. Flat Street dulu. Flat Street. Oke. Itu yang buat lu yang belum tahu cara caps-capsnya tuh. Flat Street tuh ada dulu tuh di situ beli. Nah udah tuh pas beli di situ kan dijar udah ada segala macam. Waktu itu harganya cuma berapa ya, 20.000 gitu atau berapa gitu. Capsnya doang? Iya, caps 7 biji tuh. 7 satu paket gitu. Emang banyak macamnya berarti ya? Macamnya. Nah dulu itu emang masih kan kalau spray paint sekarang tuh beda ini ya Mas ya, beda apa ya? Kalau yang sekarang itu di ujungnya Pilox nih, dia kan ada ininya nih. Iya, ada sedotannya gitu. Nah, kalau yang buat gambar tuh nggak ada tuh. Nggak ada? Nggak ada, malahan yang sedotannya itu dari si capsnya. Ini pengetahuan nih buat teman-teman. Jadi bukan lu pilok pakai pilok buat milok ini pilok motor, milok pagar gitu, bukan ya? Beda. Ini khusus. Khusus. Ada. Jadi emang dia khusus buat art. Iya, emang khusus. Jadi dari warnanya dia lebih solid, lebih gradasinya lebih baik. Iya benar. Sekarang lokalan udah banyak tuh brand-brand baru. Brand lokal. Oke. Nah, sampai lagi nih. Terus ya dari situ udah tuh nyoba-nyoba gambar ya, masih gambar-gambar tulisan di rumah. Tapi bagus tulisan lo? Nggak juga Mas, yang bertabur.
pengen nyobain experience. Apa ya, jadi kayak seolah-olah saya tuh ada di album Linkin Park yang pakai masker. Iya benar, gitu loh, benar, Mas. benar, Kayak benar, imajinasi benar, benar, anak benar. kecil dulu yang pengen apa ya, yang ngebuktiin gitu, malam-malam gambar gitu, Mas. Kayak ngerasa keren sendiri gitu. Oke. Harry ya, heboh sendiri ya. Iya. Nah, dari itu kita loncat ke pertama kali lu ngegambar udah bagus itu di mana? Di pas zaman kuliah. Oh kuliah. Berarti ini terus nih ya, kegiatannya terus lanjut gitu. Terus lanjut sampai nemu, ternyata di graffiti itu nggak cuman kita nyemprot sama nyampur warna, tapi ada tekniknya tuh kayak cutting. Cutting tuh jadi gimana ya istilahnya, kayak misalkan nih Mas, kita nyoret gini nih. Iya. Nah ujungnya ini kan kita masih ada buletan gitu kan, iya. Pensil atau spidol. Nah ini tuh ujungnya tuh pengen tajam gitu Mas. Oke. Dari gede ke tajam. Oh iya. Itu istilahnya cutting. Terus dari penyemprotannya dari jarak jauh ke deket tuh ternyata beda. Ya, spreadnya ya. Oke. Misalkan kita dari jauh ke deket cepat, teknisnya tuh jadinya dia ngebentuknya list cutting gitu Mas. Dari kecil ke gede gitu. Iya. Karena dari jauh ya. Iya. Oke. Nah itu nggak bisa pakai pilok biasa ya. Nggak bisa, apalagi pakai pilok biasa yang ujungnya pakai sedotan. Nggak bisa. Lupakan. Nah dari situ sih Mas, dari pas kuliah tuh udah ketemu teman-teman juga yang suka gambar. Terus kan referensi waktu itu internet belum terlalu ini juga kan, tapi lu tinggal di mana sih nggak ada internet? Maksudnya belum ada kayak grup-grupan di internet yang sekarang kan Instagram tuh banyak banget Mas ya. Random kan. Oke. Kayak juga kan masih kayak foto-foto. Iya, foto-foto perjalanan. Iya, foto-foto Viesco apa kayak gitu. Iya. Dari situ dulu tuh ketemunya di Facebook Mas. Ya, grup Facebook. Lebih ngegrup kalau di Facebook ya. Ketemu sama anak-anak Bandung mana, ini itu ya, sering cerita gitulah. Baru di situ tuh udah mulai ngerti alurnya. Oke. Gitu. Artis favorit lu untuk graffiti? Lokal atau ini Mas? Lokal siapa? Luar negeri siapa? Lokal itu di lokal itu Darbots. Oke. Itu terus sama ada Darbots tuh udah senior lah, udah senior. Sama Rekfor dari Fab Family. Oke. Itu kalau luar itu ada Jerman tuh Simonova ada. Simonova. Dia sebenarnya graffiti yang emang bukan vandalisme yang benar-benar di jalan. Dia jadi kayak ya udah Mas, dia punya spot sendiri tapi dia explore gambarnya. Tapi lu pernah nggak dipukulin orang gitu gambar gitu? Dipukulin sih alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Cuman kalau diancam pernah. Oh diancam? Pernah diancam. Lu kalau nggak ngewarnain rumah gua. Nah, bukan gitu Mas, diancam. Naon sih gitu. Oh gitu? Naon sih gitu Mas. Tapi terus lu jelasin atau lu lari langsung? Enggak, jelasin lah. Jelasin. Dan dia tetap terima. Ya dia minta hapus. Ya udah. Jadi peralatan kita tuh Mas, aku tuh pasti bawa cat putih atau cat hitam buat nge-cover. Kalau nggak boleh, kalau ketahuan. Tapi sebenarnya kalau misalkan gambar pun pasti selalu bawa itu buat buat basicnya lah ya. Buat tiban dulu gambar yang sebelumnya. Gitu. Oh ya biar lebih nonjol jadi gitu. Tapi pengalaman apa lagi? Dimarahin pernah. Ditangkap polisi belum? Satpol PP. Pernah di Simpang 5. Tiba-tiba sebenarnya sebelum itu emang sering gambar di situ kan, dan udah kenal sama cici-cicinya. Oke. Penjaga toko. Simpang 5 Bandung itu jadi lu cari aja Batagor Kingsley ya. Habis lulusan Batagor Kingsley itu ada perempatan, nah lu lurus lagi sebelah kirinya tuh tempat sepeda. Nah dia tuh ngeprint gambar di sana tuh. Kalau malam berarti kan, kalau udah ditutup kan, lu di rolling door-nya. Jadi dia tuh punya 2 toko gitu Mas. Satu dia ngebuka, satunya lagi tutup. Oke. Nah biasanya gambar di situ. Itu gambar siang-siang hari Senin. Siang-siang. Hari Senin siang-siang, terus udah tuh cuek, udah mau jadi, tiba-tiba ada tuh Satpol PP naik motor kan.
awalnya nyamperin dulu si sisinya atau pas sisinya, yang ngobrol-ngobrol langsung nyamperin kan. Karena di dia tuh lagi ada program kayak di Satpol PP-nya ini buat ngeberantas vandalisme yang ya di sekitaran kota itu Mas. Yang di ya daerah-daerah tertentu lah gitu ya. Nah, padahal sebenarnya dia udah tahu di sini tuh emang udah izin, saya tuh udah izin. Cuman karena mungkin formalitas atau apa, jadi udah. Karena dia pengen naik jabatan kali ya. Tahu Mas. Udah tuh. Ya Kang, mangga. Aduh. Nih, dibawa. Udah dibawa. Ke kantornya Satpol PP. Pos polisi. Terus diapain? Ya udah ya itu kayak ngobrol ya, Kang kita tuh di sini lagi ada program pemerintah gini. Penyuluhan. Ya segala macam. Udah tuh. Ya Kang ini. Ya. Ini piloknya. Terus cakangnya pilok sendiri gitu.